Halo guys, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Rido Pradityo dan di channel ini saya akan membahas mengenai MBTI atau tipe kepribadian. Bareng-bareng kita bakal pengen tahu nih seperti apa sih MBTI itu, sejarahnya seperti apa, terus fungsinya apa, kebermanfaatannya apa, dan bagaimana sih MBTI mengklasifikasikan karakter manusia berdasarkan 16 tipe. Nah, insya Allah saya akan konsisten tuh upload. So, kita mulai pada section pertama. Apa sih MBTI itu? Menurut Wikipedia, Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI adalah psikotes yang dirancang untuk mengukur preferensi dasar murni psikologi seseorang dalam melihat dunia dan membuat keputusan. Psikotes ini dirancang untuk mengukur kecerdasan individu, bakat, dan tipe kepribadian seseorang yang telah diperbarui dan divalidasi secara ketat selama lebih dari 70 tahun. Sejarah MBTI. MBTI didasarkan dari teori tipologi yang diusulkan oleh Carl Gustav Jung dalam bukunya berjudul Psychological Type yang diterbitkan pada tahun 1921. Dalam bukunya, Jung berteori bahwa ada 4 fungsi psikologis utama yang digunakan manusia dalam menjalani kehidupan, yaitu sensasi, intuisi, perasaan, dan pemikiran. MBTI dikembangkan oleh Catherine Cook Briggs dan putrinya Isabel Briggs Myers sejak Perang Dunia Kedua tahun 1939 sampai 1945. Ketertarikan Catherine terhadap tipe kepribadian lahir saat mulai menjadi penulis fiksi. Dia ingin menemukan dasar-dasar kepribadian dan perilaku sehingga dia dapat menciptakan karakter yang lebih baik untuk ceritanya. Pencarian Catherine akan teori definitif tipe kepribadian berlanjut selama bertahun-tahun dan menuntunnya untuk mempelajari karya filsuf, psikolog, dan ilmuwan. Pada 1923, dia membaca buku Psychological Types karya Carl Gustav Jung dan menemukan sistem yang dia cari, yang menggambarkan tipe kepribadian dengan cara yang dia anggap definitif dan lengkap. Catherine menghubungi Jung secara pribadi, melakukan korespondensi selama beberapa tahun, dan bahkan bertemu dengannya ketika Jung mengunjungi Amerika Serikat. Dari pembelajaran bertahun-tahun tentang tipe kepribadian, Catherine menghasilkan penilaian baru yang memberikan dasar teoritis untuk instrumen MBTI. Selama tahun-tahun itu, Catherine mencoba menarik minat Isabel pada teori kepribadian, namun tidak berhasil. Isabel masih disibukkan dengan perannya sebagai istri dan ibu dari 2 anak. Akhirnya, pada tahun 1940, sang anak, Isabel, mulai berubah pikiran untuk memutuskan melanjutkan penelitian yang telah dilakukan oleh ibunya ketika kedua anak si Isabel ini telah beranjak dewasa. Saat Isabel bekerja di suatu perusahaan sebagai personalia, dan saat itu perusahaan menggunakan Hume Wadsworth Temperament Scale, yaitu suatu scientific model untuk mengetahui emosi suatu manusia untuk tujuan merekrut karyawan. Sebagai staf mereka, dia belajar, menilai, dan mengumpulkan data empiris tentang keefektifannya. Tapi datanya menunjukkan instrumen itu bukan prediktor dalam kemampuan bekerja. Kemudian Catherine menyarankan menggunakan penilaian baru dari teori tipe kepribadian yang telah ia pelajari bertahun-tahun. Isabel semakin serius terjun dalam proyek untuk menciptakan alat penilaian manusia. Ibunya menyumbangkan sejumlah besar pengetahuan yang telah dia kumpulkan selama beberapa dekade studi, dan Isabel mulai bekerja membuat kuesioner yang dapat secara efektif mengurutkan orang ke dalam tipe kepribadian. Isabel menulis ratusan pertanyaan, menguji dan mengujinya kembali dengan orang-orang yang dia kenal
dan mengumpulkan data dengan cermat dari tes kepribadian itu. Akhirnya, dia memilih 172 pertanyaan yang menurutnya paling efektif dalam memilah orang ke dalam tipe kepribadian tertentu. Ini awal dari Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Kemudian uji coba dilakukan kepada siswa dari sekolah menengah putranya, pelajar di perguruan tinggi terdekat, dan unit militer dari rekan keluarga. Pada tahun 1945, dia mendapatkan kontrak dengan konsultan manajemen untuk menggunakan indikatornya dengan pihak klien. Terobosan besarnya terjadi dengan bantuan ayahnya, Lyman Briggs, melalui kontak di dunia akademis yang dimiliki. Sang ayah mengatur agar MBTI diberikan pada kelas masuk sekolah kedokteran di Universitas George Washington. Saat Isabel membenamkan dirinya dalam mengembangkan indikator MBTI, keterlibatan Catherine telah berkurang. Ibunya lebih fokus untuk menyediakan dana pengembangan yang dibutuhkan oleh anaknya. Pada tahun 1956, seseorang dekan dari perguruan tinggi kedokteran tempat dia bekerja bertemu dengan kepala Educational Testing Service atau ETS, penerbit penilaian psikometri, dan menyarankan perusahaan ETS ini untuk menggunakan indikator penilaian dari Isabel. Akhirnya, peneliti di ITS mengundang Isabel untuk mempresentasikan instrumen dan terkesan. Pada tahun 1957, ETS menandatangani kontrak dengan Isabel untuk menerbitkan MBTI. Kontrak dengan ETS menawarkan lebih banyak sumber daya kepada Isabel, tetapi juga lebih membuat frustasi. Seperti yang dilansir dari Tweety, dia ditugaskan untuk bekerja dengan tim peneliti dan ahli statistik yang mencurigai penemuannya dan terkadang langsung mengejek tentang latar belakang dan metode yang tidak biasa dari penemuan MBTI. Meskipun Isabel memperoleh keuntungan penting dalam pengumpulan datanya saat berada di ITS, perusahaan tidak pernah mempublikasikan instrumen tersebut. Dan Isabel semakin tidak puas dengan cara penanganan kreasinya. Pada tahun 1975, akhirnya Isabel keluar dari ITS dan dia menandatangani kontrak baru dengan Consulting Psychological Press, sebuah perusahaan kecil namun dihormati di California. Kalau kita bisa bilang CPP. CPP menjadikan indikator sebagai fokus utama katalog mereka dan menjadi produk terlaris mereka. Pada tahun 1970, Isabel didiagnosis menderita kanker dan segera ia menyelesaikan penulisan buku Gift Differing yang dibantu putranya Peter dan dikenal sebagai teks definitif tentang tipe kepribadian Myers-Briggs. Ia meninggal tak lama setelah menyelesaikan bukunya.